Selain kasus Laras Faizati ini, kami mencatat setidaknya sudah ada 3 perkara yang menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menggunakan ketentuan baru dalam KUHP baru dan KUHP baru yang sangat menguntungkan para pencari keadilan. Perkara pertama adalah penggunaan ketentuan vonis pemaafan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada tanggal 8 Januari 2026, Hakim Rangga Lukita Desnanta menjatuhkan vonis putusan pemaafan dengan tidak menjatuhkan pidana kurungan meskipun anak tersangka tersebut terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya sangat berat. Perkara kedua adalah laporan terhadap Panji Pragiwaksono terkait beberapa ujaran yang disampaikan yang dianggap penista beberapa pihak. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum telah menyatakan komitmen akan mengacu pada KUHP baru dan KUHP baru yang memastikan Saudara Panji Pragiwaksono tidak akan menjalani pemidanaan sewenang-wenang. Yang ketiga adalah dalam perkara kasus penggelapan dana di namanya aplikasi Dana Syariah Indonesia yang jumlahnya hampir 2 triliun dan korbannya ribuan orang. Dalam hal ini, Bareskrim Mabes Polri berkomitmen akan mengacu pada ketentuan KUHP dalam penyitaan. Artinya orientasi penyitaannya adalah bagaimana mencari barang bukti yang untuk disita yang cukup agar memulihkan kerugian para korban. Ya, kita berharap semakin lama semakin banyak manfaat baik dari KUHP baru dan KUHP baru ini. Bravo KUHP baru, bravo KUHP baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Ketiga DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa kasus dugaan fraud dan gagal bayar yang melilit PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan estimasi kerugian mencapai 2,4 triliun akan menjadi salah satu perkara prioritas yang dipantau melalui kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional yang baru. Dalam rapat kerja bersama Bareskrim Polri dan OJK baru-baru ini, Habibur Rahman mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap skema investasi bodong atau fraud di sektor fintech kini memiliki sandaran hukum yang lebih progresif. Beliau menyoroti 3 klaster perkara atau delik dalam KUHP baru yang relevan untuk menjerat aktor di balik kasus DSI. Pertama, delik fraud dan penipuan korporasi. Habibur Rahman menekankan bahwa dalam KUHP baru, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyasar individu secara personal, tetapi juga pertanggungjawaban korporasi. Jika terbukti ada manipulasi proyek fiktif dari sekitar 100 proyek yang diklaim, diduga 99 diantaranya fiktif, maka perusahaan dapat dikenai sanksi denda yang sangat berat hingga pencabutan izin usaha secara permanen sesuai aturan terbaru. Kedua, tindak pidana sektor keuangan dan kepercayaan. Berdasarkan aturan baru, tindakan menghimpun dana masyarakat dengan informasi palsu atau menyesatkan terutama dengan label syariah untuk memikat nasabah masuk dalam kategori tindak pidana serius. Habibur Rahman menyebutkan bahwa aparat dapat menggunakan pasal-pasal yang mengatur mengenai penyesatan informasi publik yang berakibat pada kerugian material skala besar. Ketiga, delik pencucian uang dan pemulihan aset. Politisi Gerindra ini mendorong Polri untuk menggunakan pendekatan KUHP baru yang mengedepankan keadilan korektif. Artinya, fokus utama tidak hanya memenjarakan pelaku seperti Taufik Al-Jufri, tetapi juga pada pelacakan aset-aset recovery. KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk memerintahkan pengembalian kerugian korban sebagai bagian dari putusan pidana guna memastikan hak-hak lender investor DSI mendapatkan kepastian. Pernyataan Ketua Komisi Ketiga DPR RI, kasus DSI 2 ini bukan sekadar gagal bayar biasa. Ini adalah indikasi fraud terstruktur. Dengan berlakunya KUHP baru di tahun 2026 ini, kami di Komisi Ketiga
meminta Polri tidak ragu menerapkan pasal-pasal berlapis. Kita ingin membuktikan bahwa hukum baru ini tajam terhadap pelaku kejahatan kerah putih yang merugikan rakyat kecil, namun tetap berorientasi pada pengembalian kerugian korban. Status terkini kasus. Saat ini, Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus DSI ke tahap penyidikan. Terdapat indikasi pelanggaran pasal 158 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP baru yang menyangkut penghimpunan dana tanpa izin dan penipuan.